Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Maghrib ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama talabul ilm, belajar ilmu dan tafaqquh fid din. Kita memahami dan mendalami agama kita.
sebaik-baik yang diusahakan oleh seseorang dan sebaik-baik yang apa yang dilakukan oleh seseorang adalah belajar dan tafaqquh fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bahwa berjalan menuju majlis ilmu dengan niat lillahi ta'ala artinya kita sedang berjalan menuju surganya, dan Allah akan mudahkan jalan itu untuk kita. Maka itu ikhwani wa akhwati fid din, mari kita senantiasa memotivasi diri kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu dan kita merasakan betapa indahnya kenyamanan diri dan ketenangan jiwa yang kita rasakan di dalam majelis ilmu tersebut. Salawat dan salam untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, junjungan kita, yang menjadi panutan dalam kehidupan kita, baik itu perbuatannya, perkataannya, maupun sikapnya, yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikutinya, mengikuti syariatnya dengan sempurna sebagaimana yang telah beliau pesankan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita malam yang berbahagia ini adalah doa-doa Qur'aniyah untuk kesalehan dan kebaikan dzurriyyah. Doa adalah senjata yang paling dahsyat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Bahkan dia melebihi dari segala senjata yang dimiliki oleh orang. Selama kita berdoa kepada Allah, kita tidak akan pernah rugi. Selama kita meminta kepada Allah, tidak akan pernah binasa. Selama kita memohon kepadanya, tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sengsara. Maka dia adalah senjata kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah sebaik-baik ibadah atau inti daripada ibadah itu sendiri. Makanya ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bangga kepadanya. Allah sangat senang kepada hamba tersebut karena dia tahu bahwa ada Khalik yang mendengarnya, ada Khalik yang akan mengabulkan permintaan dan munajatnya. Maka disitulah terdapat nilai tauhid yang sangat luar biasa bagi seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, setiap apa yang ada di dunia ini akan pergi kepada Allah dan tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Apapun yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah dan tidak akan kembali ke dunia. Berbeda halnya dengan doa. Doa kita panjatkan kepada Allah, kita mohonkan kepada Sang Pencipta kita, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan kembali kepada kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah wa ra'akum, kita akan membahas ayat-ayat doa di dalam Al-Quranul Karim yang sangat banyak bertebaran di dalam surat-surat Al-Quranul Karim. Doa yang kita minta adalah doa kebaikan zurriyah kita. Oleh itu ikhwani, az-zurriyah, keturunan yang masuk kepadanya baik itu jenisnya laki-laki maupun perempuan. Dan keturunan merupakan hal yang sangat mahal yang dimiliki oleh seseorang di dunia ini. Apalagi keturunan yang salihah, keturunan yang baik, keturunan yang bertakwa dan beriman kepada Allah, keturunan bertauhid, keturunan yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika kita tahu ini bahwa doa adalah senjata dan sebaik-baik yang kita minta kepada Allah adalah kebaikan untuk anak dan keturunan kita, maka mukmin yang cerdas senantiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan keturunannya dan kebaikan generasinya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan satu tugas yang sangat mulia kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Ini khitab, ayat ini ditujukan kepada mereka orang tua yang mana Allah khitab langsung. Apa pesan Allah kepada mereka? Ku anfusakum. Langkah awal yang harus dilakukan adalah sebagai orang tua menjaga dirinya. Menjaga dirinya, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Wa ahlikum, yaitu keluarganya. Nah, keluarga di sini adalah zurriyah, anak dan keturunannya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Manusia apabila meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah itu wakaf, harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang yuntafa'u bihi, yang bermanfaat, diamalkan baginya oleh dirinya dan bermanfaat bagi orang lain pula. Waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan. Nah, pada kata waladun salihun yad'u lahu, inilah yang menjadi impian kita bersama, bahwa ketika kita sudah meninggal nanti, anak-anak senantiasa mendoakan kita, mendoakan kebaikan dan ampunan untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak doa, terdapat banyak untayan-untayan doa yang Allah sebutkan melalui lisannya para nabi dan rasul, dan doa-doa orang-orang saleh yang senantiasa meminta kepada Allah kebaikan zuriat mereka, kebaikan keturunan mereka, dan meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita membahas ayat-ayat tersebut, di dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala ada sebuah kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Atha rahimallahu taala. Kata beliau, inna lid-du'a'i arkanan wa ajnihatan wa asbaban wa awqatan. Sesungguhnya bagi doa itu ada rukun, ada sayap, ada sebab-sebab dan ada waktu-waktunya. Sesungguhnya bagi doa itu ada rukun-rukun yang mesti dipenuhi, dan ada sayap-sayap yang mesti ada, dan sebab-sebab serta waktu-waktu yang mustajab. Beliau menyebutkan, jika seandainya rukun itu terbangun, maka dia akan kuat. Dan jika sayap-sayapnya itu tepat, maka dia akan terbang ke langit. Dan jika seandainya tepat pada waktunya, maka dia akan beruntung. Dan jika seandainya sebab-sebab itu ada, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Maka ikhwani, di antara rukun doa yang patut untuk kita jaga adalah hudurul qalb, yaitu hadirnya hati kita ketika berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jangan kalian lemah di dalam berdoa, dan kalian harus yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Ya wal ra'fati wal istikana, hadir hati kita ketika kita meminta, dan meyakini Allah akan mendengar serta mengabulkan doa-doa kita.
Wa ajnihatu as-sidq. Kita jujur di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian waktunya di antara waktu yang sangat mustajab adalah waktu sahur. Di saat-saat orang semuanya tertidur lelap dan semuanya berselimut, maka dia bangun kepada Allah, mengetuk pintu-pintu langit dengan memohon kepadanya. Dan di antara sebab-sebabnya adalah kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Silakan bagi kita yang memiliki catatan agar kita bisa menulis doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kebaikan zuriat kita. Yang pertama adalah kita akan membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 128 dan 129. Apa bunyi doanya? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan dari anak cucu kami, keturunan kami, umat yang berserah diri kepadamu. Allahu Akbar. Lalu kemudian doa berikutnya, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, ya Rabb kami, utuslah pada mereka rasul, seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatik, ia akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya Engkau Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Doa ini, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa siapa ini? Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Kapan mereka berdua berdoa? Setelah mereka berdua selesai membangun Ka'bah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka mereka meminta kepada Rabb mereka dengan mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Setelah pekerjaan membangun Ka'bah itu selesai atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta kepada Allah, ya Rabb kami, terimalah amal kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha alim. Ini dalam surat Al-Baqarah 127. Dan setelah ayat 127 ini, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam sama mengucapkan Rabbana ya waj'alna muslimaini lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan begitu pun anak dan keturunan kami. Lalu kemudian, apakah mereka ini tidak muslim sehingga mereka mengatakan doa ini? Kaum muslimin rahimakumullah, mereka ya disebutkan oleh Salam ibn Abi Muti' di dalam menafsirkan ayat ini, waja'alna muslimain, qala kana muslimain, mereka berdua muslim,
walakinnahuma sa'alahu tsabat. Ini yang penting kita perhatikan. Mereka ini muslim, ayah, apalagi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Disebutkan juga dengan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, yang juga merupakan tokoh penegak tauhid. Ya, lalu kemudian mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang mereka mohon adalah agar dijadikan mereka kokoh di atas agama yang mulia ini. Ibrahim dan Ismail mengajarkan kepada kita para orang tua, apakah yang harus kita minta, apakah yang harus kita mohonkan kepada Allah. Alhamdulillah, kita sudah muslim, istri kita muslimah, kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah kepada Allah sebaik-baik permintaan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam, agar kita dan anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kokoh di atas tauhid, kokoh di atas agamanya. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa di antara keunikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang paling pasnya kekhususan, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ya, innahu lam yad'u nabiyyun illa li nafsihi wa li ummatihi illa Ibrahim, fa innahu da'a ma'a du'aihi li nafsihi wa li ummatihi wa li hadhihi al-ummah. Ya, setiap nabi akan senantiasa berdoa kepada Allah, memohonkan untuk dirinya dan umatnya, kecuali Ibrahim alaihissalam, ya, dia memohonkan kepada Allah untuk dirinya agar diberikan kekokohan dalam agamanya, memohonkan juga untuk keluarganya dan untuk umat ini. Oleh itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, ini adalah pelajaran mahal untuk kita, agar kita minta kepada Allah, agar kita memohon kepadanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah wa ra'akum. Dari ayat yang mulia ini, ya, dapat kita ambil pelajaran bahwa kita mohon kepada Allah fi kullil ahwali, dalam setiap keadaan. Kita ingin anak kita, keluarga kita, diri kita, dan anak keturunan kita kokoh di atas agama Allah dalam seluruh kondisi dan keadaan. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini akan terus, ya, bergulir dan akan terus berjalan. Ada kalanya kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dan ada kalanya kita mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Kita tidak mau ketika kita mendapatkan ujian dalam kesulitan, kita melenceng dari agama Allah. Dan kita tidak mau pula anak keturunan kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu ikhwani, kita menginginkan diri kita dan keluarga kita muslim, ya, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah 128, kita dapatkan beberapa kali pengulangan kalimat Rabb. Ya, di sini disebutkan tikrarur Rabb, ismi Rabb Rabbuna, seperti Rabbuna, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Kemudian ayat sebelumnya Rabbana taqabbal minna. Kemudian ini memberikan pengertian, memberikan makna kepada kita bahwa di dalam berdoa kepada Allah harus memiliki at-tadaru', harus memiliki, ya, al-khusyu' di dalam sifat-sifat dan dalam doa-doa kita. Bahkan pada umumnya doa para nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimallahu ta'ala, ya, mereka menggunakan kata Rabbuna. Silakan diperhatikan doa-doa para nabi dan rasul di dalam Al-Quranul Karim. Maka kata Imam Syatibi, mereka menggunakan kata Rabbuna atau Rabbana. Kenapa? Karena pada makna Rabb tersebut mengandung al-qabul wal-ata', ya, penerimaan dan pemberian,
al-man'u wa rizq, yang menahan kemudian memberikan rezeki, wal hidayah, dan semuanya masuk kepada makna Rabb tersebut ya. Di antara makna rububiyah adalah at-tarbiyah wal islah ya. Dan sungguh tidak ada kebaikan, sungguh tidak ada kebahagiaan kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam doanya Nabi Ibrahim dan Ismail ini dia katakan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ini juga pelajaran mahal bahwa ini tidaklah doa kita ini, permohonan kita ini kecuali menjadi hambanya. Makanya para ulama mengatakan hadza yufidul hasar. Apa artinya? Bahwa doa ini, permohonan kita ini hanya menjadi hamba yang berserah diri kepadamu saja. Falam fi hadhihi tufidul ikhtisas. Inilah kata makna al-hasar, bahwa kita hanya menjadi hamba Allah yang berserah diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa ayakuna al-islam lillah bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Begitupun Nabiullah Yaqub alaihi salam yang memberikan wasiat, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Apa wasiat Nabi Yaqub alaihi salam? Ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Maka ketika kita melihat doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini, ada adab yang mesti kita miliki, syiddatul iftiqar ila Allah tabaraka wa taala. Di mana kita hamba yang sangat membutuhkan Allah tabaraka wa taala. Kata-kata jadikan kami ini adalah orang yang berserah diri kepadamu adalah bahwa kita adalah hamba Allah yang fakir, hamba Allah yang tidak memiliki kekuatan, hamba Allah yang membutuhkan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita lihat bagaimana adab Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam, bahwa walaupun mereka menjadi seorang nabi ya di dalam pilihan Allah tabaraka wa taala, tapi dia tetap mengatakan diri mereka butuh kepada Allah tabaraka wa taala, mengatakan bahwa dirinya tetap butuh kepada Allah. Oleh itu ikhwani, ini pelajaran mahal bagi kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya, makhluk yang tidak memiliki kekuatan, makhluk yang tidak memiliki kemampuan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa ini kita diajarkan ya, yang pertama adalah agar kita dijadikan orang-orang yang berserah diri kepadanya, serta meminta pula agar anak dan keturunan kita pun menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Ada hal yang menarik dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam doanya ini, wa arina manasikana. Ini menunjukkan betapa di dalam ibadah pun, di dalam ketaatan pun, Nabiullah Ibrahim dan Ismail meminta bimbingan kepada Allah. Coba lihat. Wa arina manasikana. Nabiullah Ibrahim dan Ismail tidak mau beribadah tanpa ada panduan. Tidak mau melakukan ketaatan tanpa ada syariatnya. Maka disinilah bahwa kita faham dalam sebuah kaidah yang sering disampaikan, annal asla fil ibadati annaha tauqifiyah. Bahwa hukum asal ibadah itu adalah tauqifi. Tauqif artinya bahwa dia harus dinukilkan dari syariat.
Tidak boleh seseorang di dalam ibadah mengada-ada. Tidak boleh seseorang di dalam ibadah melakukan tanpa ada panduan. Oleh inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka tidak bolehlah seorang manusia untuk melakukan amal sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan jiwanya. Dia harus berpulang kepada syariat. Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Al-amalus salih yang kita minta adalah al-amalus salih al-muwafiq li syariatillah. Amal salih yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, ini agar kita ikhlas di dalam beribadah, agar kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang mengharap wajah Allah semata, yang mengharap ridha Allah tabaraka wa taala saja. Dan inilah yang menjadi syarat agar diterimanya amal kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Ikhlas karena Allah, amalnya sesuai dengan panduan syariat, insyaallah tabaraka wa taala. Ini yang ketiga yang kita minta kepada Allah, yang adalah agar Allah bimbing kita, agar Allah bimbing anak keturunan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan ketika kita dan anak keturunan kita berada di atas agama yang benar dan di atas pemahaman yang benar dan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Yang keempat, yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail, watub alaina, terimalah taubat kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah tabaraka wa taala. Alaihi ikhwani hafizakumullah wa ra'akum. Taubat tidaklah terlepas dari setiap mukmin. Semua kita membutuhkan taubat. Maka taubat adalah hajat. Taubat adalah kebutuhan kita. Taubat adalah langkah yang harus kita lakukan. Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang mengajarkan kita agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah terima taubat kita. Oleh ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, bahwa ketika kita bertaubat, insyaallah Allah akan menerima taubat kita dan segala permohonan kita dan segala apa yang kita inginkan, insyaallah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat 128 tadi ada 4 hal yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, orang tua yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua, memohon keturunan yang berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, memohon bimbingan Allah untuk diri kita dan keluarga kita di dalam beribadah kepadanya, serta kita memohon kepada Allah agar Allah terima taubat kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Permintaan berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim tidak melupakan, sekali lagi, keluarganya. Tidak akan pernah melupakan kepemimpinan ini. Bahkan ketika Allah katakan, saya akan jadikan kamu pemimpin, bahkan Nabiullah Ibrahim meminta, qala wa min dzurriyyati. Ketika Allah janjikan dia Ibrahim alaihissalam seorang pemimpin, maka kemudian dia tidak melupakan wa min dzurriyyati. Maka disinilah lagi-lagi Ibrahim alaihissalam meminta, ya Allah, utuslah pada mereka seorang rasul dari golongan mereka, yang akan mengajarkan, yang akan membacakan ayat-ayatmu, ia akan mengajarkan kitabmu dan hikmah serta mensucikan mereka. Maka di sini
bahwa barang siapa yang mentadaburi doa Nabi Ibrahim ini, dia mencakup juga keluarganya, keturunannya. Ya. Siapapun dari keluarga Ibrahim alaihissalam, ya dari Ismail, ya, maka semuanya mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kita tahu bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Hajar lahirlah seorang ya Nabi yang bernama Ismail alaihissalam, dan dari keturunan Ismail adalah Nabi kita alaihissalatu wassalam, dan dari istrinya Sarah kemudian lahirlah nanti anak-anak yang menjadi Nabi menjadi Nabi, para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ya'qub, Yusuf, dan semua itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh itu kaum muslimin, ya ini doa yang pertama yang harus kita hafal, yang coba kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, karena ini doa-doa para nabi dan rasul ya yang mulia, yang mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Kalau kita ingin melihat kembali ya doa yang berikutnya adalah, silakan dibuka doa yang kedua ya, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, adalah doa yang dibacakan oleh ibunya Maryam alaihima minallahis salam. Adalah doanya Hanna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa ini di dalam surat Ali Imran ayat 36. Setelah dia mengatakan inni wada'tuha unsa, ya, kemudian dia mengatakan kepada Allah, wa inni sammaituha Maryam, sungguh aku menamakannya Maryam, wa inni u'idzuha bika, aku mohonkan perlindungan untuknya darimu, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya. Coba lihat, ibu-ibu yang saleh itu senantiasa mendoakan anak dan keturunannya. Jadi kita berdoa tidak hanya untuk anak kita hari ini. Jangan putuskan doa kita untuk mereka saja. Jangan berikan doa kita hanya untuk anak kita saja. Tapi ingat masa yang akan datang. Wa dzurriyyat. Dari Ibrahim tadi dan sekarang Ummu Maryam meminta kepada Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Kenapa penting kita mendoakan anak keturunan kita? Ya, karena memang doa inilah yang akan bisa memberikan manfaat. Seperti kita katakan tadi, seluruh apa yang ada di bumi ini pergi, tak akan kembali lagi. Kecuali doa, kata para ulama, dia akan pergi, kita menajatkan kepada Allah, kemudian dia akan kembali manfaatnya kepada kita. Maka ini mengajarkan, doa Ummu Maryam ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah visi besar di dalam sebuah berdoa, dalam sebuah munajat, mengajarkan sebuah visi besar di dalam permohonan. Ibu-ibu di rumah, saya tanya, apa sih yang ibu minta kepada Allah? Apa sih yang ibu mohonkan kepada Allah untuk anak dan keturunannya? Apakah diberikan harta? Apakah diberikan kekayaan? Apakah diberikan pangkat? Apakah nanti anak-anaknya menjadi orang-orang terkenal? Bu, mari kita belajar daripada Al-Quranul Karim. Bagaimana seorang ummu yang salihah, seorang wanita yang luar biasa salehnya. Bahkan Allah abadikan kisah keluarga mereka di dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya Allah sebutkan sekayat dua ayat, tapi Allah jadikan dalam sebuah surat. Bahkan Allah sebutkan nama surat ini dengan Ali Imran, keluarganya Imran. Padahal mereka ini bukan nabi. Padahal mereka ini bukan rasul. Keluarga manusia biasa. Uniknya mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tentunya kita sadar bahwa tidaklah Allah abadikan kisah-kisah manusia hebat ini kecuali
memiliki ibrah untuk kita di dalam kehidupan ini. Ibu-ibu, apa yang ibu minta kepada Allah ketika ibu memohon kepadanya, maka tirulah Bunda Maryam. Ya, tirulah dalam doanya Bunda Maryam. Mintalah kepada Allah, wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang visi besar di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang harus kita minta kepada Allah? Tidak ada yang lebih mahal daripada terjaganya anak kita dari gangguan syaitan. Tidak ada yang paling indah daripada terselamat terjaganya anak kita dan keturunan kita dari gangguan-gangguan syaitan. Maka kita lihat pula, ya dalam doanya ini ada beberapa kata-kata yang mesti kita tadaburi. Wa inni sammaituha Maryam. Ini sammaituha. Aku berikan dia nama. Ini fi'il mudhari'. Inni wada'tuha untha. Lihat, ini juga merupakan aku lahirkan seorang wanita. Ini semuanya menggunakan kata atau fi'il mudhari, kata lampau, ya. Dan bahkan nazartu laka ma fi batni muharrara, aku nazarkan, aku telah bernazar, ya, untukmu dari janin yang ada dalam rahimku. Tetapi ketika Ummu Maryam berkata di dalam doanya, wa inni u'idzuha, madhi fa mudhari', mudhari'. Ini menunjukkan bahwa keberlangsungan doa itu tidak boleh terputus. Keberlangsungan doa itu harus senantiasa terjaga. Ya, maka memohonkan perlindungan untuk anak dan keturunan kita dari syaitan adalah visi besar di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ya, di dalam doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar anak keturunan kita terjaga dari syaitan, seperti mana yang disunnahkan di saat seorang mendatangi keluarganya, maka dia mengatakan dalam doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana. Ini doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seandainya Allah takdirkan di dalam hubungan mereka, maka kemudian insya Allah mereka ini tidak akan diganggu oleh syaitan. Ada sebuah hadis, ya, yang harus kita pahami, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Hurairah meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min bani Adam mauludun illa yamussuhu syaitanu hina yulad. Tidak ada satu anak Adam pun yang terlahir kecuali dia akan diganggu oleh syaitan, disentuh oleh syaitan, fa yastahillu sarihan min massis syaitan. Maka anak ini akan menangis, anak ini akan mengeluarkan suara keras dari gangguan syaitan tersebut. Ghaira Maryam wabniha, kecuali dua orang kata Rasulullah, Maryam dan anaknya. Ya. Siapa anaknya? Ya, Isa alaihi salam. Thumma yaqulu Abu Hurairah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka itu ikhwani adalah sebuah visi besar di dalam munajat kita kepada Allah, sebuah permohonan, proposal hebat yang harus kita hantarkan kepada Allah agar anak kita terjaga dari gangguan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan, agar mereka nanti di dalam beribadah kepada Allah mudah, agar mereka nanti di dalam melakukan ketaatan itu sangat ringan, agar nanti di dalam berbakti menuntut ilmu sangat rajin. Karena sesungguhnya syaitan telah berjanji di hadapan Allah agar senantiasa memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua doa, ya, yang baru kita ambil dari ayat-ayat yang mulia, ya, doa-doa Al-Qur'an untuk kesalehan zuriat kita. Ya, mudah-mudahan doa-doa ini bisa kita hafal, kemudian kita aplikasikan di dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan ayat-ayat yang mulia ini di dalam munajat kita,
di dalam permohonan untuk anak dan keturunan kita, agar kelak mereka menjadi zuriat yang salihah. Kita tidak hanya meminta keturunan, ya, tetapi yang paling terpenting dari keturunan itu adalah mereka menjadi keturunan yang saleh. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya, ya, doa yang ketiga biidznillah tabaraka wa taala, bagaimana Nabi Zakaria mengajarkan doa itu kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.